Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 489, apakah ini dirimu yang sebenarnya? Di luar dugaan semua orang, Huran bisa kembali normal. Kakek Seng mengira cucu menantunya akan tetap bodoh seumur hidupnya. Jadi, dia tidak pernah berharap dia akan berguna bagi keluarga Seng. Namun, sekarang, dia tampak seperti wanita yang sombong dan bertekad. Jika dia benar-benar mampu, dia tidak akan mempermasalahkan kesombongannya. Yang lebih penting, reputasi keluarga akan membaik. Sebelumnya, Huran dan kakak ketiga telah menikah diam-diam. Jadi sekarang, dia perlu memberitahu seluruh kota tentang pernikahan mereka. Karena Huran telah kembali normal. Gu Ziling adalah wanita yang sombong sejak awal. Dan sekarang dengan adanya Huran di keluarga, hubungan antara saudara ipar akan menjadi lebih menarik. Seng Xiao menerima berita bahwa Huran telah pulih. Dia berpikir bahwa drama keluarga Seng semakin seru. Kemudian, sekretaris itu masuk ke kantornya untuk mengingatkannya tentang rapat yang akan dimulai dalam 10 menit. Namun, Seng Xiao duduk di kursinya dan melirik Suce, lalu sekretarisnya. Dia bertanya, apa yang kalian sukai dari lamaran pernikahan? Apakah kamu belum melamar Nona? Pertunangan kami dibatalkan jadi itu tidak masuk hitungan. Saya ingin melakukannya lagi. Karena Nona sering datang ke acara-acara besar, menurutku yang paling sederhana akan lebih baik. Mungkin, kamu bisa melamarnya di depan seluruh keluarga. Ini akan membuatnya merasa dihargai dan akan lebih bermakna. Seng Xiao menerima pendapat sekretaris itu. Mari kita persiapkan diri untuk pertemuannya. Mereka telah bersama selama lebih dari 2 tahun. Dan di dalam hatinya, si kecil selalu menjadi istrinya. Itu tidak pernah berubah. Dia pernah bertunangan secara resmi dengan Mukiki sebelumnya, saat dia menjemput Mukiki dari Sen Mansion untuk upacara pertunangan, tetapi pertunangan itu dibatalkan oleh kedua keluarga. Jadi, kali ini, dia pikir dia memang harus mempersiapkan lamaran yang sederhana namun serius. Dia akan mengundang keluarga Sen untuk makan malam, bersama dengan keluarga Bibi Zipei. Dengan cara ini, si kecil tidak akan menyesali hidupnya. Setelah berita mengejutkan tentang Huran tadi malam, Gu Ziling akhirnya bisa menenangkan pikirannya. Dia bertanya-tanya bagaimana keracunan makanan akan memengaruhi saraf Huran, dan membantunya pulih secara ajaib. Semakin dia memikirkannya, semakin aneh perasaannya. Dan orang lain yang tidak percaya apa yang terjadi adalah ibu tiri Huran. Walaupun Papa Hu sangat gembira dan tidak menanyakan apa-apa lagi, dia merasa waktu Huran sadar kembali sangat tepat. Oleh karena itu, Gu Ziling curiga bahwa Huran hanya berpura-pura selama ini. Meskipun ibu tiri Huran menolak spekulasinya berkali-kali, Gu Ziling tetap mempercayainya. Dia tidak dapat menerima bahwa kakak ketiga bergantung pada keberuntungannya sehingga dia mulai dihargai oleh lelaki tua itu setelah Huran menikah dengan keluarga Seng. Dia harus menyelidiki masalah itu saat dia punya kesempatan. Sekarang, Nona Hu sudah pulih. Dengan kesombongannya yang mendominasi, dia akan bertengkar dengannya bahkan ketika mereka baru saja sarapan. Dalam benaknya, Gu Ziling berpikir bahwa jika terus seperti ini, dia akan segera kehilangan tempat di keluarga Seng. Sebelum Huran mengalami kecelakaan, dia adalah seorang wanita yang sombong. Dengan orang yang dia benci tinggal serumah dengannya, Huran sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan kepada Gu Ziling. Begitu dia bangun, dia akan mulai mengambil makanan di atas meja. Aku tidak ingin mengatakan ini, kakak ipar kedua. Tapi kita berdua lahir di keluarga terpandang. Apa kau tidak tahu cara mencicipi makanan? Sarapannya sungguh buruk. Apa kau tidak bisa mengatakannya? Para koki telah bekerja di Seng Mansion selama bertahun-tahun. Jika Anda tidak terbiasa dengan makanannya, Anda dapat menyewa seorang koki yang akan memasak untuk Anda sendiri. Gu Ziling membantah. Dan satu hal lagi. Kakek, bolehkah aku mendapatkan kamar lain untukku dan kakak ketiga? Aku memang mengalami keterbelakangan mental sebelumnya. Namun sekarang kupikir barang-barang yang telah disiapkan kakak ipar kedua untukku terlalu kekanak-kanakan dan tidak berguna. Kurasa aku tidak membutuhkannya sekarang. Kakek bisa mengambilnya. Karena kamu punya ide sendiri, sebagai kakak iparmu, aku akan menyiapkan sesuai dengan keinginanmu. Baiklah, sekarang. Kakek Seng menyela. Kemudian, dia bertanya kepada Huran, Xiaoran, apa yang kamu pelajari sebelumnya? Keuangan, jawab Huran. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu posisi di Huang Yao. Apakah kamu bersedia belajar dan mendapatkan pengalaman? Tentu saja, asalkan aku bisa membantu kakak ketiga. Dia suamiku. Aku seharusnya peduli padanya. Huran berkata sambil tersenyum. Dia mengatakan ini kepada Gu Ziling. Keduanya tahu maksud kakek. Yang satu akan tinggal di rumah dan yang satu lagi akan pergi ke perusahaan. Kemudian, mereka akan berpisah hampir sepanjang waktu. Dengan demikian, konflik pun berkurang. Namun, jika Huran pergi ke Huang Yao, itu akan menguntungkan kakak ketiga. Kalau begitu, Gu Ziling yang akan dirugikan. Kakek.
Sedangkan untukmu, Ziling, aku akan membiarkan kepala pelayan menyerahkan kekuasaan untuk mengurus rumah tangga kepadamu. Lagi pula, dia sudah tua sekarang dan banyak hal yang terlalu menuntut baginya. Gu Ziling merasa lebih baik setelah mendengar ini. Setidaknya Seng Kai masih menjadi putra mahkota dan dia masih menjadi putri mahkota. Tidak peduli seberapa banyak masalah yang ditimbulkan Huran, status mereka tidak akan berubah untuk sementara waktu. Namun, Huran tidak marah. Dia malah bertukar pandang dengan kakak ketiga. Setelah masuk ke kamar mereka, kakak ketiga meraih tangan Huran dan bertanya, bagaimana kamu akan menyelidiki kasus yang terjadi 2 tahun lalu jika kamu pergi ke Huang Yao? Aku ingin menyelidiki kasus ini, tetapi aku juga ingin membantumu. Ketika aku memiliki posisi di Huang Yao, kakek akan lebih berhati-hati ketika dia ingin menghukummu di masa depan. Tentang wanita itu, kita harus mulai dari hal-hal di sekitarnya. Itu tidak bisa dilakukan dalam 1 hari. Jadi kita harus merencanakan masa depan. Kakak ketiga mengangguk dan berkata, aku kenal beberapa orang di industri itu. Mungkin kita bisa mulai dari industri hiburan. Bagus. Tapi, kakak ketiga, aku harus memberitahumu bahwa bisa menghadapi kakak ipar kedua secara terbuka itu sangat mengasyikkan. Apakah ini dirimu yang sebenarnya? Huran mengangguk. Sebelum kecelakaan itu, aku seperti ini. Aku tidak membiarkan ayahku punya anak lagi dan aku tidak pernah membiarkan wanita itu hidup damai di keluarga Hu. Kecelakaan 2 tahun lalu itulah yang menghaluskan semua duri di tubuhku. Sekarang, aku hanya ingin wanita itu meninggalkan keluarga Hu. Tentang kecelakaan itu, bisakah Anda memberitahu saya lebih detail? Setelah kecelakaan itu, ada orang-orang yang mengawasi saya di bangsal. Dan ketika tidak ada yang merawat saya, dia ingin melepaskan masker oksigen saya. Saya sangat takut saat itu. Jika saya tidak berpura-pura bodoh, saya pikir wanita itu akan melakukan segala macam hal sampai saya meninggal. Kakak ketiga memeluk Huran dengan lembut. Kamu pasti akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Pergilah bekerja, kakak ketiga. Aku sudah menjadi orang biasa sekarang. Apa kau masih mengkhawatirkanku? Lagi pula, dibandingkan dengan kakak kedua, menurutku kau lebih baik dalam meneruskan semangat Huang Yao. Kau adalah pewaris sejati Huang Yao. Dia tidak pernah bermimpi untuk menduduki jabatan itu. Karena saudara ke-8 biasa mendudukinya dengan kokoh. Namun sekarang, dia tidak terlalu tertarik pada hal itu.